Selamat sore, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para ibu dosen pembimbing, dosen penguji, kemudian Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, para audien tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam pertemuan pada sore hari ini. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang telah saya buat dengan judul Manajemen Aset, Sarana dan Prasarana Pendidikan, studi kasus di Yayasan De Brito, unit karya SMA Kolese De Brito. Nanti akan ada 3 bagian yang akan saya paparkan dalam presentasi pada sore hari ini, yaitu bab 1 nanti pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, kemudian bab 3 itu metode penelitian, kemudian yang bagian keempat nanti akan lampiran. Baik, langsung saja kita menuju ke bab 1. Nah, latar belakang terkait dengan perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Nah, ini untuk menghadapi perubahan lingkungan ini, maka sebuah organisasi itu idealnya melakukan perencanaan demi menjaga keseimbangan organisasi agar mampu tetap bertahan. Nah, kondisi lingkungan yang semakin tidak stabil ini memaksa organisasi untuk mengantisipasinya dengan melakukan prediksi ke depannya. Nah, Swedi itu menyatakan bahwa dalam menunjang peramalan ini untuk masa depan itu diperlukan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Nah, oleh karena itu, Yayasan De Brito itu telah menetapkan visi dan misinya. Nah, visi misi yang telah ditetapkan oleh De Brito ini sangatlah penting guna melakukan prediksi ke depannya dan menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis tadi. Nah, agar apa? Agar perjalanan organisasi itu dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekilas kita akan melihat visi dan misi dari Yayasan De Brito. Ini adalah visinya, yaitu pendidikan swasta Katolik Yesuit berkarakteristik unggul dalam mendidik siswa menjadi pemimpin pengabdi yang Pancasilais demi kesejahteraan bangsa, negara, dan dunia. Kemudian misinya ada 3, yakni menjalankan pendidikan, melandaskan pedagogi pengasihan, kemudian mendidik siswa menjadi pemimpin pengabdi, kemudian mengembangkan komunitas pendidikan yang Pancasilais, kredibel, melestarikan lingkungan, memanfaatkan teknologi informasi, berwawasan universal, serta menjadi penggerak peningkatan kualitas sekolah lain di masyarakat. Kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada bab 12 pasal 45 ayat 1 itu dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal itu wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, di dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana prasarana pendidikan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu tanah, kemudian bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah atau furniture. Nah, oleh karena itu, Yayasan De Brito itu berkewajiban untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Sisdiknas tadi, agar proses pendidikan di SMA Kolese De Brito itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rahmat, bahwa kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan itu berimplikasi pada prestasi siswa dan juga memudahkan guru dalam melakukan pengajaran. Kemudian kita akan lihat sekilas sarana dan prasarana itu terdiri dari apa saja. Nah, sarana pendidikan ini umumnya itu mencakup semua fasilitas yang secara langsung itu diperlukan dalam menunjang proses pendidikan. Seperti ruang kelas, ruang audiovisual, kemudian lab bahasa, lab komputer, aula, lapangan, kemudian media-media pembelajaran, kemudian alat-alat laboratorium. Kemudian prasarana ini biasanya yang secara tidak langsung menunjang dalam proses pendidikan,
seperti tanah, kemudian akses jalan lingkungan sekolah, kemudian halaman, kebun, taman di sekitaran lingkungan sekolah. Nah, jadi secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses di dalam pelayanan pendidikan. Maka bila keduanya ini tidak tersedia, maka seluruh kegiatan itu tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal atau sesuai yang diharapkan, sesuai dengan rencana. Kemudian menurut Wahyuni dan Khairuddin ini menyatakan bahwa untuk mengelola seluruh sarana dan prasarana itu yang dimiliki oleh lembaga tadi, itu diperlukan manajemen aset agar seluruh sarana dan prasarana itu dapat terkelola dengan baik. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan tahapan manajemen aset. Kusuma Astuti dan Sugiyama ini mengemukakan bahwa ada 9 tahapan alur manajemen aset fisik, sarana dan prasarana. Yaitu yang nomor 1 adalah perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian inventarisasi, kemudian legal audit, kemudian penilaian, kemudian operasi dan pemeliharaan, kemudian penghapusan, kemudian permajaan, kemudian pengalihan. Nah, kesemua dari tahapan ini itu diperlukan sebuah pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan guna mendapatkan kepastian dalam lancarnya proses kegiatan pengelolaan aset. Jadi proses ini harus diawasi dan dikendalikan supaya mulai dari perencanaan sampai dengan tahap akhir itu dapat lancar diketahui atau dipastikan kelancarannya. Kemudian tahapan manajemen aset nomor 1 sampai dengan 9 tadi serta aktivitas pengawasan dan pengendalian itu saat ini tuh masih sering menjadi sebuah permasalahan di sebuah organisasi. Begitu juga di Yayasan De Brito itu juga masih menjadi permasalahan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut itu dapat dilakukan dengan salah satunya mungkin memaksimalkan kinerja dan juga mengembangkan sistem informasi manajemen aset beserta dengan prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian dalam penelitian pendahuluan itu menunjukkan bahwa saat ini tuh pengelolaan manajemen aset di Yayasan De Brito itu sudah berjalan. Akan tetapi ada beberapa tahapan yang masih belum berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Yayasan De Brito. Nah, maka melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat sejauh mana Yayasan De Brito itu telah menerapkan manajemen aset dengan membandingkan atau merujuk kepada peraturan pemerintah yang ada, kemudian terkait dengan peraturan dari Jesuit, kemudian peraturan dari Yayasan De Brito sendiri. Nah, maka melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis permasalahan manajemen aset yang telah dilakukan di Yayasan De Brito. Nah, berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana manajemen aset di Yayasan De Brito. Kemudian rumusan masalah itu diturunkan dalam 10 subbab masalah, yaitu bagaimana perencanaan, bagaimana pengadaan, inventarisasi, bagaimana legal audit, bagaimana penilaian, bagaimana operasi, bagaimana penghapusan, bagaimana permajaan, bagaimana pengalihan, bagaimana proses, aktivitas pengawasan dan pengendalian aset di Yayasan De Brito. Kemudian tujuan, manfaat, dan ruang lingkup dari penelitian ini. Yang pertama ada tujuan. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan memberikan alternatif solusi permasalahan manajemen aset di Yayasan De Brito. Kemudian manfaatnya, ini ada secara akademis. Ini bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
mendapat wawasan pembanding yang baik mengenai cara mengelola manajemen aset, sarana, dan prasarana, serta dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Kemudian manfaat praktisnya, ini memberikan solusi bagi lembaga untuk bisa lebih memahami pentingnya manajemen aset, sarana, dan prasarana. Kemudian organisasi pendidikan dapat mengelola aset, sarana, dan prasarananya itu dan terdokumentasi dengan rapi. Kemudian organisasi dapat memonitor kondisi aset, kemudian organisasi dapat mengetahui nilai aset setelah masa manfaatnya habis, kemudian dapat terselenggaranya organisasi pendidikan yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian dapat menjadi tujuan penelitian dan masukan bagi organisasi pendidikan lainnya agar menjadi lebih baik dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian terkait kebijakan, nanti berdasarkan dari hasil analisis bisa menciptakan kebijakan baru terkait pengelolaan manajemen aset. Kemudian yang ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di Yayasan De Brito, unit karya SMA Kolose De Brito. Kemudian dibahas mengkaji pengelolaan manajemen aset, sarana, dan prasarana di Yayasan De Brito dan SMA De Brito. Kemudian yang dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai sarana prasarana habis pakai dan teknis mengenai pengukuran bangunan. Kemudian kita berlanjut ke bab 2 pada kajian pustaka. Nah, deskripsi teoritis nanti pada bab 2 ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan atau yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu terkait pengertian manajemen, lalu pengertian aset, lalu dari situ bisa ditarik kesimpulan pengertian manajemen aset itu apa. Kemudian saya mencoba untuk memasukkan teori, ini teori stewardship. Ini teori ini sengaja saya ambil karena agak relevan ketika akan saya pakai di dalam penelitian di yayasan ini. Karena teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer itu tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Nah, di sini steward, manajemen sekolah dan prinsipal atau yayasan itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi teori ini agak relevan atau sesuai dengan kondisi di Yayasan De Brito, karena antara sekolah dan yayasan itu tidak mempunyai kepentingan masing-masing, akan tetapi keduanya mempunyai tujuan yang sama. Nah, kemudian yang keempat itu karena Yayasan De Brito itu memiliki unit karya SMA juga di sini, yaitu SMA Kolose De Brito, yang merupakan unit karya dari atau karya kerasulan dari provinsi Indonesia Serikat Yesus. Maka dalam pengelolaan harta bendanya itu merujuk atau berpedoman pada peraturan yang telah dibuat Jenderal Serikat Yesus di Roma. Maka pada poin keempat ini saya mencoba memasukkan aturan dari Serikat Yesus, yaitu terkait Instruction on the Administration of Goods. Ya, ini mengenai pedoman umum dalam penatausahaan barang-barang milik Serikat. Nah, di dalamnya itu berisi antara lain mengatur tentang renovasi besar-besaran dan konservasi bangunan, kemudian bagaimana pengadministrasian aset tetap, kemudian terkait komite bangunan, bagaimana komite bangunan ini harus dibentuk ketika akan melakukan sebuah proyek konstruksi bangunan, itu harus ada komite bangunannya. Kemudian terkait pembangunan gedung, itu nanti dari mulai tahap perizinan, kemudian penganggaran awal, lalu sampai penganggaran akhir, lalu sampai dengan nanti penyelesaian konstruksi pembangunan, penyerahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian yang saya ambil di sini, itu kesamaannya itu sama-sama meneliti
manajemen aset di sekolah. Kemudian perbedaannya pada penelitian terdahulu itu tidak membahas mengenai renovasi bangunan terkait dengan pembangunan gedung dan terkait dengan aset tanah. Kemudian terkait dengan metode penelitian ada bab 3. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu di sini dimaksudkan ini untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya. Jadi menggali permasalahan mengenai gejala-gejala permasalahan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Kemudian lokasi penelitian di Yayasan De Brito dan unit karyanya, yaitu SMA Polisi De Brito. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data utama dalam penelitian kualitatif itu adalah kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Nah, kata-kata di sini nanti adalah kata-kata orang-orang yang akan diwawancarai atau para informan nanti. Kemudian tindakan itu juga tindakan dari orang-orang atau informan yang diamati. Kemudian sumber tertulis itu terkait dengan dokumen-dokumen yang mungkin relevan dengan penelitian ini terkait manajemen aset. Mungkin bisa mengenai struktur organisasi, kemudian rencana induk pengembangan, kemudian rencana strategik, rencana operasional, SOP terkait sarana prasarana, kemudian job desk, kemudian daftar aset, kemudian daftar status dan kondisi asetnya, kemudian data mengenai jadwal-jadwal perawatan dan rincian pembiayaannya, dan lain sebagainya. Kemudian terkait foto, nanti akan ada dua foto. Foto ini digunakan sebagai penguat dari hasil nanti observasi. Jadi foto ini nanti akan ada dua macam, dari orang lain dan dari si peneliti sendiri. Kemudian data statistik ini bukan statistik pada penelitian kuantitatif, tapi terkait data statistik semisal mengenai statistik tentang penambahan atau penggunaan aset sarana prasarana. Jadi hanya berkaitan dengan data-data itu, data statistik itu. Kemudian teknik pengumpulan data ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, wawancara ini akan dilakukan dengan wawancara mendalam, yaitu memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara pewawancara dengan para informan. Kemudian jenis wawancaranya nanti wawancara yang terbuka, jadi orang-orang yang akan diwawancarai itu tahu bahwa mereka sedang diwawancarai untuk keperluan penelitian. Kemudian teknik wawancaranya nanti semi terstruktur, jadi saya sudah menetapkan poin-poin pertanyaan terkait apa yang akan ditanyakan berkaitan dengan manajemen aset. Kemudian orang-orang yang akan dijadikan informan nanti ditetapkan dengan cara purposif karena memilih informan yang mengetahui secara detail permasalahan manajemen aset di lembaga ini. Kemudian informannya itu antara lain terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarpras, kemudian kepala TU, koordinator teknisi dan rumah tangga, kemudian ketua yayasan, anggota yayasan yang bergerak di bidang pembangunan, kemudian kepala bagian sarpras yayasan, kemudian bagian akuntansi yayasan, kemudian rumah tangga kantor yayasan. Kemudian yang kedua adalah observasi. Ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian terkait fenomena atau kegiatan dalam pengelolaan aset. Kemudian dari hasil temuan dalam kegiatan observasi tadi akan dicatat dalam refleksi oleh peneliti dalam sebuah catatan lapangan, karena catatan lapangan ini merupakan jantung dari penelitian. Ini menurut Butgan dan Bigen. Kemudian dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan atau buku atau notulen rapat atau agenda-agenda atau sebagainya. Nah, teknik ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan manajemen aset di Yayasan De Brito. Kemudian terakhir ada terkait teknik analisis data.
Pada penelitian ini menggunakan model Mills dan Huberman, terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian kesimpulan dan verifikasi. Nah, untuk reduksi data, peneliti mencoba merangkum, memilih hal-hal yang pokok saja nanti, lalu kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau pola yang berhubungan, kemudian yang tidak perlu nanti akan dibuang. Nah, dengan demikian data yang telah direduksi tadi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian data display, penyajian data. Nah, pada tahap kedua ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara dinarasikan. Nah, pada tahapan ini berupa kegiatan peneliti dalam menyajikan data, melakukan pengorganisasian data dalam bentuk penyajian informasi berupa teks naratif tentang manajemen aset di Yayasan The Brito. Kemudian terkait kesimpulan dan verifikasi, langkah ketiga dalam analisis ini, peneliti akan mencoba menarik kesimpulan dan verifikasi atas data yang sudah direduksi tadi dan disajikan sehingga dapat diketahui apakah hasil dari menarik kesimpulan itu dapat menjawab atau tidak atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Nah, dengan menarik kesimpulan ini maka dapat diketahui nanti gambaran posisi saat ini mengenai proses manajemen aset di Yayasan The Brito. Apakah sudah mengikuti pedoman baku atau belum dan memberikan saran kepada manajemen. Kemudian di sini ada lampiran ini adalah terkait panduan pertanyaan pokok dalam wawancara yang akan saya lakukan nanti terkait dengan perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian inventarisasi, ini adalah kegiatan mengidentifikasi dan kualitas dan kuantitas prasarana yang dibeli, kemudian legal audit, kemudian penilaian, kemudian operasi dan pemeliharaan, kemudian penghapusan dan peremajaan, kemudian pengalihan aset dan pengawasan, kemudian pengendalian dan pembangunan. Nah, kemudian ini adalah daftar pustaka yang menjadi panduan literatur saya dalam penelitian ini. Demikian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang sudah berkenan mendengarkan pemaparan proposal saya dan juga para audiens yang sudah menyempatkan waktunya dalam mengikuti pertemuan pada hari ini. Saya terbuka terhadap semua masukan dari dosen dan para audiens demi sempurnanya proposal yang saya buat ini. Terima kasih. Selamat sore.